Jokowi tidak punya ijazah palsu, merasa itu ijazahnya asli, dia akan hadir, dia akan menghadiri dan memberikan penjelasan kepada publik supaya semuanya akan tahu bahwa ternyata dia benar-benar alumni UGM dan lain sebagainya. Jadi publik meminta kepada Presiden Jokowi untuk datang ke pengadilan, buktikan kalau ijazah Anda itu palsu, asli, bawa. Jadi tidak usah akan rektor UGM, kampus, teman-teman SMA, cukup sederhana sebenarnya persoalan ini. Kalau ada itikat baik dari Presiden Jokowi, tinggal datang ke persidangan, bawa bukti-bukti asli, selesai perkara. Itu 10 menit selesai. Cara gimana Jokowi datang ke persidangan, bawa ijazah aslinya, lalu diuji ijazah itu. Lalu kalau perlu, polisi punya laboratorium forensik yang canggih, dengan gampang bisa menentukan ini palsu atau asli. Kan itu masalah simpel gitu loh. Bukan bikin pernyataan ini itu, rektor UGM bikin pernyataan dengan para pembantunya, dekannya dan sebagainya. Karena proporsi dia sebagai yang digugat itu Jokowi sendiri dalam pengertian perilaku pribadinya yang diduga memalsukan ijazah. Itu adapun dia selaku presiden ya nggak bisa dipisahkan juga. Nah, kalaupun dia mau menginterahkan jaksa, boleh juga sebagai presiden, jangan sebagai pribadinya. Boleh, tapi harus ada tangan basah dong. Bahwa Jokowi memberi, kalau dia tadi bilang substitusi. Substitusi kan artinya pengganti. Bukan dari Jokowi, bagaimana begitu logika hukumnya? Artinya Jokowi mau lepas tangan. Tapi inilah ya semakin hari tampaknya orang semakin pengen untuk menunjukkan dan memberikan testimoni, tetapi anehnya juga sepertinya ada perasaan yang was-was. Kenapa ya sudah dibuka sidang pengadilan gugatan perdata nggak didatangi sekalian kalau memang itu sudah ada yang asli? Karena itulah yang memang betul-betul dibutuhkan. Ayo Fakultas Kehutanan, datangi saja rame-rame Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kasus gugatan perdata soal tudingan ijazah palsu ini. Tersebar informasi Rektor UGM sengaja dibayar untuk beri keterangan palsu terkait status ijazah Presiden Jokowi. Ini yang sebenarnya terjadi. Baru-baru ini tersebar sebuah informasi yang menyebutkan Rektor Universitas Gadjah Mada mengakui kecurangan ijazah Presiden Joko Widodo dan dibayar beredar di media sosial. Informasi tersebut tersebar di akun Twitter bernama @sabia1141 yang mengunggah cuitan berupa tangkapan layar. Dalam sampul video yang diunggah akun tersebut terdapat foto Rektor UGM, Ova Emilia, yang tengah diinterogasi oleh pihak kepolisian. Selain itu terdapat narasi pada gambar, "Saya dibayar Pak Jokowi, Rektor UGM, akui semua kecurangan ijazah." Berikut narasi yang ditulis oleh akun Twitter tersebut. Pengakuan Rektor Koplak. Sebelumnya, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia, memang sudah menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Presiden Jokowi tercatat sebagai alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Lantas apakah Rektor UGM dibayar untuk berbohong mengenai status ijazah Presiden Jokowi? Mengutip cekfaktasuara.com, isi video tersebut tidak menampilkan pernyataan Rektor UGM yang mengakui kecurangan dan dibayar oleh Jokowi. Video tersebut malah berisi pernyataan Rektor UGM terkait keaslian ijazah milik Jokowi dan dinyatakan lulus pada tahun 1985. Cuplikan video tersebut juga menampilkan pernyataan penggugat ijazah Jokowi yakni Tri Mulyono terkait permainan licik UGM dan gugatan yang dilayangkannya. Ini hasil penelusuran soal ijazah SMA Jokowi yang diisukan hasil mencuri. Sebuah video viral di media sosial baru-baru ini. Video itu menyebut ijazah SMA Presiden Joko Widodo merupakan hasil curian. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit itu, tampak seorang laki-laki yang diduga adalah penulis buku Jokowi Undercover bernama Bambang Tri. Ia mengatakan ijazah Presiden Jokowi semasa SMA merupakan hasil mencuri dari seseorang bernama Joko Wahyudi. Tim Kompas.com kemudian melakukan penelusuran. Kami berhasil bertemu dengan Joko Wahyudi yang tidak lain merupakan teman satu kelas Jokowi ketika mengenyam pendidikan di SMPP 40 alias SMA Negeri 6 Surakarta. Diketahui di kediamannya Bilangan,
ditemui di kediamannya Bilangan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 15 Oktober 2022. Joko membeberkan sejumlah fakta yang dapat membuktikan bahwa pernyataan laki-laki di dalam video viral tersebut adalah kabar bohong. Ia memulai ceritanya dari saat pertama kali menjejaki sekolah yang terletak di Jalan MR Sartono, Kecamatan Banjarsari, Surakarta itu. Informasi pentingnya SMPP 40 itu sebelumnya adalah pecahan dari SMA Negeri 5 Surakarta. SMPP 40 itu sendiri merupakan cikal bakal dari SMA Negeri 6 Surakarta. Secara legal, sekolah tersebut dilabeli SMPP 40. Namun demikian, karena semua pihak saat itu sudah mengetahui bahwa SMPP 40 bakal menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, secara psikologis, stakeholder lebih banyak menyebut sekolah itu sebagai SMA Negeri 6 Surakarta. Pada papan nama sekolah sendiri tertera SMPP 40, SMA Negeri 6 Surakarta, bahkan di badge seragam sekolah tidak lagi tertulis SMPP 40, melainkan SMA Negeri 6 Surakarta. Sekolah tersebut baru secara resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta pada tahun 1985. 5 tahun setelah Joko Wahyudi dan teman-temannya seangkatannya, termasuk Jokowi, lulus dari sekolah tersebut. Maka tak heran bila dalam ijazah siswa di bawah angkatan 1985 tertulis alma mater mereka adalah SMPP 40. Joko melanjutkan dari tahun pertama hingga lulus dari sekolah itu tahun 1980, ia selalu satu kelas dengan Jokowi. Namun kelas 1 ia agak lupa tepatnya berada di kelas mana. Tetapi untuk kelas 2 dan 3, ia ingat betul mereka berada di kelas 2 IPA 2 dan 3 IPA 3. Lantas bagaimana dengan isu bahwa Jokowi mencuri ijazah miliknya? Joko Wahyudi tertawa mendengar pernyataan itu. Ia menganggap isu itu sebagai guyon dari orang kurang kerjaan. Ia kasihan dengan pihak-pihak yang pertama kali melontarkan isu tersebut. Tawa perlahan mereda, Joko kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Setelah itu, duduk kembali, ia menunjukkan ijazah SMA-nya dan langsung menunjuk nomor seri ijazahnya. Setelah berhasil mengkonfirmasi, Joko Wahyudi, tim Kompas.com kemudian bertandang ke SMA Negeri 6 Surakarta Senin 17 Oktober 2022. Kami menemui kepala sekolah bernama Munarso. Munarso menunjukkan salinan ijazah Jokowi semasa SMA. Berdasarkan salinan tersebut, nomor seri ijazahnya tertera 008112. Jokowi dinyatakan lulus dari SMPP 40 pada 10 Maret 1980. Adapun ijazah tersebut ditandatangani 30 April 1980 oleh kepala sekolah pada saat itu, yakni Dr. Andes Sukijo. Pihak sekolah juga menyimpan buku induk yang berisi daftar siswa sejak sekolah berdiri hingga saat ini. Nama Joko Widodo sendiri terdaftar di dalam buku induk tersebut. Pada halaman milik Joko Widodo tertera sejumlah informasi mulai dari identitas, tempat dan tanggal lahir, nama ibu dan ayah, tahun masuk hingga tahun lulus. Isu ijazah palsu Jokowi sendiri sebenarnya telah lama beredar di masyarakat. Bambang Tri adalah salah satu sosok yang terus-menerus menggembar-gemborkan isu tersebut. Bambang Tri sendiri sempat melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 3 Oktober 2022 terkait ijazah Jokowi. Bambang menggugat Jokowi ihwal duga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres 2019. Gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya sesuai aturan KPU. Meski demikian, belakangan Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara atau penistaan agama. Dalam kasus yang sama, polisi juga menetapkan Sugi Nur sebagai tersangka.
Pentersangkaan keduanya merujuk pada video yang diunggah Sugi Nur di channel YouTube-nya Gus Nur 13 Official.